teman-teman, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian sehat ya. Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, bilang siap. 1, 2, 3, bilang siap. Nah teman-teman, tadi kan kalian sudah dijelaskan oleh guru kalian tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sekarang saya mau bertanya ke kalian. Kalian pernah nggak pergi ke pasar? Apa? Pernah? Oke, kalau kalian pernah, apa sih yang kalian lihat kegiatan yang ada di pasar? Nah teman-teman, sekarang coba kalian ingat kembali. Ketika kalian di pasar, kemudian kalian menyukai barang tertentu, akan tetapi barang tersebut mahal dan uang kalian tidak cukup atau pas-pasan. Kalian harus melakukan apa sih? Coba diingat. Apa? Ya, menawar barang itu. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, saya mempunyai contoh video tawar-menawar barang. Yuk teman-teman, simak video ini. Selamat pagi mas, monggo mampir ke lapak sini. Ini ada jeruk yang baru datang kemarin loh, manis-manis. Selamat pagi juga Bu. Ini jeruknya sekilo berapa Bu? Ini jeruknya 1 kilo 25.000. Ini jeruk Medan, manis dan segar. Lumayan mahal ya Bu ya. Di kios sebelah aja sekilo 20.000. Kalau masnya ambil 2 kilo, nanti saya kasih 23.000. Gimana, mau nggak? Kalau 2 kilo 20.000 gimana Bu? Nah, gimana kalau 21.000 tapi masnya harus ngambil 3 kilo? Ya udah, nggak apa-apa Bu, baiklah. Saya ambil 3 kilo Bu. Oke, siap. Yang bagus-bagus ya Bu jeruknya. Siap. Nih, terima kasih mas. Sama-sama Bu. Teman-teman, kegiatan apa sih yang ada di video tadi? Apa? Yah, benar, bernegosiasi. Kalian masih ingat dengan negosiasi itu apa? Negosiasi merupakan bentuk interaksi untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi, di video tadi ada seorang penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atau kegiatan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam teks negosiasi terdapat beberapa struktur loh. Apakah kalian masih ingat? Nah, struktur itu biasa dikenal dengan OP4. Apa sih OP4? Hayo, O pertama. Apa teman-teman? Ya, O orientasi. Dan yang P pertama adalah pengajuan. P kedua adalah penawaran. P ketiga adalah apa? Persetujuan. Dan P yang terakhir teman-teman adalah penutup. Masih ingat kan dengan O P4-nya struktur teks negosiasi? Oke teman-teman, sekarang kita bersama-sama mengidentifikasi struktur teks negosiasi dari kutipan dialog di samping. Bagian pertama ini termasuk struktur apa sih? Apa teman-teman? Ya, orientasi. Nah, kutipan kedua ini termasuk bagian apa sih teman-teman? Ada yang bisa jawab? Coba angkat tangan. Ya, benar sekali. Kutipan kedua ini adalah struktur pengajuan. Nah, untuk kutipan ketiga ini termasuk struktur apa sih teman-teman? Ada yang bisa jawab? Benar sekali. Kutipan ketiga ini termasuk struktur bagian penawaran. Untuk keempat ini termasuk kutipan apa teman-teman? Ayo, ada yang bisa jawab lagi nggak? Benar sekali. Untuk kutipan keempat ini
termasuk bagian persetujuan. Benar sekali teman-teman. Dan kutipan ini yang kelima termasuk bagian apa? Yang belakang sudah jawab belum? Benar sekali. Kutipan kelima ini termasuk bagian penutup. Hayo, ada nggak yang masih ingat kaidah kebahasaan teks negosiasi itu ada apa aja? Yang pertama adalah kata ganti. Yang kedua adalah yaps, benar, kalimat deklaratif. Yang ketiga adalah kalimat langsung. Yang keempat, kalimat persuasif. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaannya adalah tuturan pasangan. Dari kutipan dialog berikut, kalian menemukan kaidah kebahasaan apa sih teman-teman? Yang pertama, coba ya, kalimat langsung yang ditandai dengan tanda kutip di dialog tersebut. Yang kedua, kalian menemukan kaidah kebahasaan apa sih teman-teman dalam kutipan di samping? Ya, yang kedua adalah kalimat persuasif. Karena terdapat upaya untuk membujuk dalam negosiasi harga, seperti yang dilakukan penjual. Setelah kalian mengetahui dan memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi, yuk teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu langkah-langkah menulis. Teman-teman, langkah-langkah menulis yang pertama dalam teks negosiasi yaitu yang pertama adalah menentukan tema. Dan yang kedua adalah menentukan pihak-pihak siapa saja sih yang terlibat. Dan yang ketiga, wajib nih teman-teman harus menentukan perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang keempat, menentukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kelima, menyusun kerangka teks. Yang keenam adalah mengembangkan kerangka teks menjadi teks utuh. Dan yang ketujuh apa sih teman-teman? Ya, merevisi hasil teks. Wah, banyak sekali ya ilmu yang bisa kita ambil dari pertemuan kita kali ini. Mulai dari struktur teks negosiasi, kemudian kaidah kebahasaan, dan yang terakhir langkah-langkah menulis. Setelah kalian memahami semua materi ini, sekarang kalian harus menulis teks negosiasi sesuai dengan lembar kerja berikut ini. Setelah kalian menyelesaikan tulisan teks negosiasi, kemudian tuangkan hasil tulisanmu dalam bentuk video percakapan atau bermain peran. Sampai sini paham ya teman-teman? Saya kira pertemuan kita sudah cukup nih. Saya pamit undur diri ya teman-teman. Bye-bye.